Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pusat, cabang, dan agen. Kelompok kami berisi dari 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri dengan nama Andifa Muhammad Katili dengan NPM C1019008. Dan juga ada Asep Abdul Rahman dengan NPM C1019010. Dan yang terakhir ada Ridwan Ahmadi dengan NPM C1019020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pusat. Kantor pusat menandakan lokasi fungsi terpenting dari suatu perusahaan di mana semua kegiatan, perencanaan, sampai dengan pengawasan terdapat di sini. Setiap perusahaan memiliki suatu kantor pusat dan kantor pusat biasanya tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor lainnya. Akan tetapi mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. Ketika pusat memiliki cabang, maka dia akan memiliki dua jenis laporan. Yang pertama, laporan khusus pusat. Yang kedua adalah laporan keuangan. Laporan khusus pusat itu dimaksudkan untuk internal. Dan laporan gabungan dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan sebagai suatu perusahaan ekonomi yang bulat. Lalu di sini juga ada agen. Agen memiliki cakupan yang lebih sempit dari cabang, mengatasnamakan kantor pusat dan sistem akuntansi dicatat oleh kantor pusat. Dan juga kantor pusat adalah suatu struktur organisasi dan kegiatan terlepas dari kantor pusat atau berdiri sendiri. Oleh karena itu, satu kantor agen dapat mengenai beberapa perusahaan sehingga kantor agen tidak bertanggung jawab ke kantor pusat, tetapi bertanggung jawab ke pengelolaan agennya sendiri. Kegiatan kantor pusat terbatas pada usaha untuk memperoleh pesanan dan calon pembeli saja. Dengan demikian, agen hanya seperti fungsi pemasarannya saja. Investasi kantor pusat ke agen hanya sebatas modal kerja saja, dan juga agen tidak melakukan pencatatan dari mulai transaksi hingga laporan keuangan ke perusahaan terkait. Di sini juga ada cabang. Seperti yang saya sudah sebut sebelumnya, bahwa cabang memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan agen dan juga beroperasi seperti sebuah perusahaan biasa. Sistem akuntansi dicatat lengkap oleh oleh cabang. Kantor cabang memiliki struktur organisasi dan kegiatan tidak terlepas dari kantor pusat, sehingga kantor cabang bertanggung jawab penuh atas segala aktivitasnya ke manajemen pusat. Kegiatan kantor cabang tidak terbatas pada usaha untuk memperoleh pesanan, tetapi juga usaha untuk memenuhi pesanan yang dapat diambil dari bahan sendiri maupun persediaan kantor pusat. Investasi kantor pusat bank tidak hanya sebatas modal kerja saja, tetapi semua fasilitas yang dibutuhkan mendirikan kantor cabang dan permulaan operasinya kantor cabang. Cabang memiliki dua sistem akuntansi, yaitu desentralisasi dan sentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusannya sendiri. Lalu sentralisasi kewenangan sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak suatu organisasi tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ridwan. Ilustrasi pertama, PT Mekanik adalah
sebuah perusahaan mebel yang membuka agen di Bandung untuk memperluas usahanya. Adapun transaksi bulan Januari sebagai berikut. Transaksi pertama yaitu pada tanggal 5 Januari 2021 menyewa gedung senilai 60 juta untuk 4 tahun. Pada transaksi kedua tanggal 17 Januari 2021 membeli komputer seharga 3 juta untuk agen masa manfaatnya yaitu 5 tahun. Pada transaksi ketiga yaitu pada tanggal 15 Januari 2021 mengirim kas 10 juta ke agen Bandung sebagai dana kas kecil. Pada transaksi keempat tanggal 20 Januari 2021 mengirim sampel mebel seharga 50 juta. Pada tanggal 23 Januari menerima pesanan penjualan dari agen 80 juta dengan harga pokok 45 juta dan baru diterima seharga 30 juta. Pada transaksi kelima yaitu tanggal 27 Januari 2021 membayar gaji 2 orang staf agen masing-masing yaitu senilai 2 juta rupiah. Dan pada transaksi ke-6 yaitu pada tanggal 31 Januari 2021 membuat penyesuaian akhir bulan di bulan atas sewa dan peralatan. Next bisa dilihat terdapat jurnal pada ilustrasi 1 yang tadi. Pada tanggal 5 Januari 2021 terdapat sewa dibayar di muka agen Bandung di sisi debit sebesar 60 juta dan di sisi kreditnya yaitu kas sebesar 60 juta. Kenapa kas berada di sisi kredit? Karena kas perusahaan untuk menyewa gedung di kredit yaitu sebesar 60 juta. Pada jurnal yang kedua yaitu tanggal 7 Januari 2021 peralatan agen Bandung sebesar 3 juta debit dan pada sisi kreditnya yaitu kas. Karena mengurangi kas perusahaan untuk membeli peralatan di agen. Yang ketiga yaitu kas kecil agen Bandung di debitnya yaitu 10 juta dan pada sisi kreditnya yaitu kas 10 juta. Kenapa terjadi tersebut? Karena perusahaan mengirim sebuah kas dana kecil kepada agen atau cabang Bandung sebesar 10 juta. Yang pada jurnal yang keempat yaitu ada pada tanggal 20 Januari 2021 terdapat persediaan contoh agen Bandung sebesar 50 juta di debit dan di kreditnya yaitu persediaan sebesar 50 juta. Kenapa terjadi jurnal tersebut yaitu karena persediaan tersebut yaitu berupa sampel mebel yang dikirim oleh pusat untuk cabang seharga 50 juta. Transaksi pada tanggal 23 Januari 2021 yaitu kas sebesar 30 juta di debit dan piutang dagang sebesar 50 juta debit.
penjualan agen Bandung di sisi kredit sebesar 80 juta. Kenapa terjadi jurnal tersebut? Karena kas di sisi debit agen menerima pesanan penjualan dan baru diterima sebesar 30 juta dan sisa piutang dagangnya yaitu 50 juta hasil dari harga jual dikurangi HPP. Masih di tanggal yang sama terdapat beban HPP agen Bandung sebesar 45 juta di debit dan di sisi kreditnya yaitu persediaan sebesar 45 juta. Pada transaksi yang keenam dapat beban gaji agen Bandung sebesar 4 juta pada debit dan pada kas di kredit sebesar 4 juta. Karena terjadinya beban gaji tersebut yaitu untuk membayar gaji setiap satu orang stafnya yaitu sebesar 2 juta. Jadi pada si kas di kredit sebesar 4 juta. Yang terakhir pada tanggal 31 Januari 2021 beban sewa agen Bandung sebesar 1.250.000 di sisi debit dan di sisi kreditnya yaitu sewa dibayar di muka agen Bandung 1.250.000. Beban penyusutannya yaitu di sisi debit 500.000 dan di sisi kredit akumulasi penyusutan peralatan 500 di kredit. Terjadinya jurnal tersebut yaitu membuat penyesuaian akhir bulan yang mana menjadi penyusutan untuk akhir bulan atas sewa dan peralatan. Mungkin ilustrasi kedua akan dibacakan oleh teman saya, Asep. Untuk ilustrasi 2, terdapat soal yang menyatakan bahwa PT Angkasa memiliki cabang di Bandung. Berikut merupakan transaksi selama tahun 2021. Yang pertama, mengirimkan kas sebesar 90 juta rupiah. Yang kedua, ada cabang membeli peralatan sebesar 4 juta rupiah. Yang ketiga, ada peralatan disusutkan sebesar 500.000 rupiah. Lalu ada cabang menjual barang dagang senilai 3 juta rupiah kredit atau secara kredit. Lalu ada cabang menerima pelunasan. Lalu transaksi selanjutnya ada mengirim barang dagang ke cabang sebesar 60 juta rupiah dengan harga perolehan sebesar 50 juta rupiah. Lalu ada 80% barang dagang dari perusahaan telah terjual. Transaksi selanjutnya, cabang memiliki beban kantor sebesar 30 juta rupiah dan asuransi sebesar 70 juta rupiah yang akan dibebankan kepada kantor pusat. Dan transaksi terakhir ada pada tanggal 31 Januari 2021
perusahaan membuat penyesuaian akhir bulan atas sewa peralatan. Selanjutnya ada jurnal yang harus dicatat baik oleh pusat maupun oleh cabang pada setiap transaksinya dan setiap transaksinya di tahun 2021. Pada transaksi pertama, tadi itu ada transaksi pertama, perusahaan mengirimkan kas sebesar 900 juta rupiah ke cabang. Di sini bisa diibaratkan pusat menginvestasikan uang senilai 900 juta rupiah kepada cabang. Dengan begitu akan memunculkan jurnal-jurnal yang akan dicatat di pusat maupun cabang. Untuk jurnal di cabang, di posisi debit ada investasi cabang Bandung, dan di posisi kredit ada kas sebesar 900 juta. Kenapa investasi di debit? Karena perusahaan menanamkan saham untuk cabang atau mengirimkan kas kepada cabang untuk meningkatkan modal pada cabang. Dan untuk posisi kredit kas, di sini karena perusahaan mengirimkan uang untuk berinvestasi pada cabang, maka perusahaan akan mengurangi kas sebesar 900 juta juga. Lalu di pencatatan cabang perusahaan, di debit ada kas, dan di posisi kredit ada kantor pusat sebesar 900 juta. Untuk di posisi cabang, kas itu ditempatkan di posisi debit karena telah menambah modal atau kas yang ada di cabang. Dan untuk di posisi kreditnya ada kantor pusat. Kenapa demikian? Karena kantor pusatlah yang telah menanamkan uang senilai 900 juta untuk investasi di cabang tersebut. Lalu untuk transaksi kedua ada cabang membeli peralatan 4 juta rupiah secara tunai. Untuk di pencatatan pusat, kantor pusat, tidak ada pencatatan atau note entry. Karena di sini sudah dijelaskan bahwa cabang yang membeli peralatan, maka akan mempengaruhi kas yang di cabang dan tidak melibatkan pusat sama sekali. Dan untuk di cabang, untuk transaksi tersebut ada peralatan di posisi debit dan kas di kredit. Peralatan di debit sebesar 4 juta dan kas di kredit 4 juta. Peralatan di debit karena si cabang ini telah membeli peralatan senilai 4 juta rupiah, yang dimana dengan kata lain telah menambahkan peralatan di cabang dengan membayar secara cash, yang berarti mengurangi kas cabang yang mana ditempatkan di kredit senilai 4 juta rupiah. Lalu untuk transaksi selanjutnya ada peralatan disusutkan 500.000. Karena tadi yang membeli peralatan yaitu cabang, untuk pencatatan di kantor pusat tidak adanya transaksi atau tidak adanya pencatatan terhadap peralatan yang disusutkan tersebut. Lalu untuk di cabang berkebalikan dengan pusat, yang dimana cabang harus mencatat transaksi tersebut karena peralatan tersebut dibeli oleh cabang dan harus juga disusutkan di pencatatan cabang. Untuk jurnalnya, beban penyusutan di debit, dan di posisi kreditnya ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar
Rp500.000. Lalu untuk transaksi selanjutnya ada cabang menjual barang dagang senilai Rp3 juta secara kredit. Karena di sini transaksinya sudah dijelaskan cabang yang menjual barang dagang secara kredit, maka kantor pusat tidak terlibat dalam transaksi ini. Dan dalam pencatatan di kantor pusat juga tidak harus dilaporkan di dalam laporan pencatatan kantor pusat, melainkan harus dicatat pada laporan kantor cabang. Karena harus dicatatkan pada kantor cabang, akan muncul jurnal piutang dagang di debit senilai Rp3 juta dan di posisi kredit ada penjualan senilai Rp3 juta. Karena cabang menjual barang dagang secara kredit, maka akan menimbulkan piutang dagang, yang dimana piutang dagang di debit yang berarti menambah piutang dagang yang ada pada kantor cabang. Dan posisi kredit ada penjualan yang menyatakan bahwa telah terjadinya penjualan di cabang tersebut. Lalu untuk transaksi selanjutnya, cabang menerima pelunasan piutang. Karena transaksi sebelumnya, karena di sini telah dijelaskan bahwa cabang yang menerima pelunasan piutang, pusat tidak perlu melakukan pencatatan, melainkan cabanglah yang harus mencatat sebuah transaksi atau transaksi tersebut di cabang dan akan memunculkan jurnal kas di debit dan di kreditnya ada piutang dagang senilai Rp3 juta. Kenapa kas di debit? Karena cabang telah menerima pelunasan piutang yang berarti cabang menerima sebuah uang tunai atau kas dan akan menambah kas cabang. Dan piutang dagang di kredit yang berarti piutang dagang yang sebelumnya ada di debit menjadi tidak ada atau berkurang jika nominal pelunasannya tidak sesuai transaksi sebelumnya. Lalu untuk transaksi selanjutnya ada mengirim barang dagang ke cabang senilai 60 juta dengan harga perolehan 50 juta. Di sini kedua belah pihak, kantor pusat maupun kantor cabang, melakukan pencatatan. Untuk di kantor pusat, untuk di debitnya ada investasi cabang Bandung di debit, dan untuk di kreditnya persediaan, dan untuk laba antar perusahaan belum terrealisasi. Untuk investasi senilai 60 juta karena transaksi tersebut menyatakan bahwa mengirim barang dagang ke cabang nilai 60 juta. Lalu untuk persediaan kredit senilai 50 juta karena telah dijelaskan bahwa transaksi tersebut harga perolehannya senilai 50 juta. Lalu ada di kredit laba antar perusahaan belum terrealisasi senilai 10 juta. 10 juta itu hasil dari barang dagang senilai 60 juta dikurangi harga perolehan 50 juta. Hasilnya 10 juta. Lalu untuk di pencatatan cabang terdapat jurnal atau memunculkan jurnal persediaan kantor pusat di debit dan kantor pusat di kredit senilai 60 juta. Yang mana persediaan atau investasi dari cabang senilai 60 juta akan menambah persediaan di cabang. Lalu untuk transaksi selanjutnya ada
80% barang dagang dari pusat telah terjual. Yang dimana di sini akan memunculkan pencatatan di pusat saja. Untuk di posisi debit, laba antar perusahaan belum terrealisasi senilai 8 juta di debit. Lalu untuk di kreditnya ada laba terrealisasi antar pengiriman cabang senilai 8 juta. 8 juta hasil dari 10 juta kali 80%. Hasilnya 8 juta. 10 juta itu dari transaksi sebelumnya yang memunculkan jurnal laba antar perusahaan belum terrealisasi. Yang dengan kata lain, 8 juta tersebut adalah dari laba antar perusahaan belum terrealisasi dikalikan 80% barang dagang dari pusat terjual. Lalu untuk terakhir ada cabang memiliki beban kantor senilai 30 juta dan asuransi 70 juta yang dibebankan ke kantor pusat. Di sini akan menimbulkan pencatatan di keduanya, pusat dan cabang. Untuk di pusat, investasi cabang Bandung debit senilai 100 juta. Lalu untuk di kredit ada beban kantor senilai 30 juta dan beban asuransi 70 juta. Lalu untuk di posisi kredit, lalu untuk di cabang ada jurnal beban kantor senilai 30 juta di debit, dan untuk lalu ada beban asuransi di debit senilai 70 juta. Lalu untuk di kredit ada kantor pusat senilai 100 juta rupiah. Sekian, terima kasih untuk ilustrasi kedua. Mungkin dikembalikan ke rekan saya, Andi, Pak. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga dengan adanya video ini teman-teman akan merasa sedikit terbantu dan akan paham tentang akuntansi keuangan lanjutan mengenai pusat, cabang, dan agen. Saja dari kelompok kami, dari kelompok 4 akuntansi keuangan lanjutan STI Ekuitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari kalian indah. Terima kasih.